Bayangkan suatu hari Anda bangun tidur, menyalakan ponsel, lalu menerima notifikasi dari bank. Bukan kabar saldo Anda bertambah, tapi justru sebuah pesan singkat yang mengabarkan bahwa rekening Anda diblokir, tidak bisa digunakan, tidak bisa ditarik, tidak bisa menerima uang. Semua karena selama 3 bulan terakhir Anda jarang atau bahkan tidak pernah melakukan transaksi. Bagi sebagian orang ini seperti mimpi buruk. Tabungan yang susah payah dikumpulkan tiba-tiba tidak bisa diakses. Bagi yang belum tahu, inilah salah satu aturan yang mulai diterapkan di Indonesia. Rekening yang tidak aktif selama 3 bulan berpotensi diblokir sementara, apalagi jika dianggap berisiko tinggi oleh pihak perbankan atau lembaga pengawas transaksi keuangan. Di sisi lain, bayangan ini tidak berhenti di rekening. Mungkin Anda berpikir, tidak masalah, saya simpan saja uang saya dalam bentuk emas. Emas memang dianggap aset aman sepanjang sejarah. Namun kini ada kabar lain. Emas juga tidak lagi sebebas dulu. Ada pajak yang mengatur transaksi jual beli emas, baik itu emas batangan maupun perhiasan. Angkanya mungkin terlihat kecil, 1/4% atau 1, sekian persen. Tetapi bagi mereka yang sering bertransaksi, potongan ini jelas terasa. Pajak emas ini menjadi topik panas, bukan hanya bagi investor besar, tetapi juga bagi masyarakat biasa yang sekedar ingin menabung dalam bentuk logam mulia. Dan jika Anda berpikir menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah adalah solusi, sayangnya itu juga tidak selalu aman. Di Indonesia, tanah bisa disita oleh negara atau pihak lain melalui putusan pengadilan. Penyitaan ini tidak selalu karena kasus besar. Kadang sengketa warisan, masalah hutang, atau persoalan administrasi bisa membuat tanah yang tadinya terasa aman tiba-tiba tidak lagi bisa Anda jual, sewakan, atau bahkan kelola. Semua dibekukan hingga proses hukum selesai, dan proses ini seringkali berlangsung lama. Di tengah semua itu, muncul pertanyaan yang sangat masuk akal, yaitu kalau rekening bisa diblokir, emas kena pajak, tanah bisa disita, di mana sebenarnya tempat yang paling aman untuk menyimpan uang kita? Pertanyaan ini bukan hanya milik orang kaya, ini adalah pertanyaan siapapun yang bekerja keras setiap hari, menabung sedikit demi sedikit, dan ingin memastikan hasil kerja mereka tidak hilang begitu saja. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara rinci 3 ancaman besar terhadap aset Anda, dan kemudian membongkar 12 tempat yang bisa menjadi alternatif penyimpanan kekayaan dengan resiko yang jauh lebih kecil. Kita akan mengupasnya pelan-pelan, seperti membedah sebuah peta harta karun, agar Anda benar-benar paham dan bisa memilih jalan yang paling aman. Pertama, mari kita bicarakan soal rekening yang dibekukan karena tidak aktif. Banyak orang menganggap bahwa kalau saldo ada, meski jarang dipakai seharusnya aman. Nyatanya tidak begitu. Bank dan PPATK punya alasan mereka. Rekening yang tidur terlalu lama sering dianggap berpotensi disalahgunakan. Bayangkan sebuah rumah kosong di tengah kota. Kalau terlalu lama tidak dihuni, bukan hanya debu yang menumpuk, tapi juga rawan dimasuki orang yang tidak diundang. Begitu juga dengan rekening. Jika tidak ada aktivitas keluar masuk uang, sistem akan mulai menandai rekening itu. Apalagi di era sekarang, di mana banyak kasus rekening dipakai untuk menampung uang hasil tindak pidana, lalu dibiarkan tidak bergerak. Maka daripada menunggu masalah, bank memilih membekukannya sementara. Dalam praktiknya, pemblokiran ini tidak selalu otomatis. Tidak semua rekening pasif akan langsung diblokir. Biasanya, bank akan melakukan evaluasi. Namun jika Anda punya rekening yang benar-benar jarang disentuh, ada baiknya Anda melakukan setidaknya 1 transaksi kecil setiap beberapa bulan. Misalnya, transfer Rp5.000 ke rekening lain, atau tarik tunai sekali saja. Ini seperti menghidupkan rumah yang jarang dihuni, membuka jendela, menyalakan lampu, memberi tanda bahwa rumah itu masih ditempati. Dengan cara ini, Anda bisa menghindari masalah yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Sekarang kita beralih ke emas. Banyak orang percaya emas adalah aset anti-inflasi. Tidak bisa dibekukan, tidak bisa disita. Nilainya cenderung naik.
Tapi aturan pajak baru mulai mengubah permainan ini. Bagi pembeli emas batangan di lembaga tertentu, ada PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai transaksi. Jika Anda menjual kembali emas dengan nilai di atas 10 juta rupiah, ada potongan 1,5% jika punya NPWP, atau 3% jika tidak punya. Angka ini mungkin terasa kecil di atas kertas, tapi bagi mereka yang sering keluar masuk di pasar emas, ini seperti rem yang mengurangi kecepatan pertumbuhan modal. Kita buat analogi sederhana. Bayangkan Anda menanam pohon buah. Setiap kali pohon itu berbuah, Anda harus menyerahkan beberapa buah kepada orang lain. Lama-lama jumlah buah yang bisa Anda nikmati berkurang. Bukan berarti menanam pohon tidak berguna, tapi Anda harus sadar bahwa hasilnya tidak lagi utuh. Karena itu, jika emas adalah pilihan Anda harus memperhitungkan potongan ini sejak awal. Jangan sampai Anda membeli di harga tinggi, membayar pajak, lalu menjual di harga yang belum cukup naik untuk menutupi semua biaya tersebut. Sementara itu, tanah masih dianggap sebagai simbol kekayaan yang stabil. Namun di Indonesia, kepemilikan tanah tidak selalu seaman yang dibayangkan. Penyitaan bisa terjadi karena putusan pengadilan, dan selama proses itu tanah Anda dibekukan. Anda tidak bisa menjual, menggadaikan, atau menyewakannya. Bahkan status hukum tanah bisa berubah jika sengketa berlangsung terlalu lama dan ada pihak lain yang memanfaatkan celah hukum. Ini seperti kapal besar yang terombang-ambing di tengah badai. Meskipun kokoh, jika tidak dikendalikan dengan baik, kapal itu bisa hanyut atau bahkan tenggelam. Setelah memahami 3 ancaman besar ini, rekening dibekukan, emas kena pajak, tanah disita, muncul kebutuhan untuk mencari tempat yang relatif lebih aman. Disinilah 12 alternatif yang akan kita bahas. Setiap tempat ini memiliki kelebihan, kekurangan, dan cara mengelola resikonya. Kita akan membahasnya secara mendalam, satu persatu agar Anda benar-benar punya peta lengkap dalam mengamankan kekayaan. Pertama, simpan di koperasi simpan pinjam yang sehat. Koperasi yang legal, diawasi oleh pemerintah, dan memiliki laporan keuangan transparan bisa menjadi tempat aman untuk menyimpan dana. Kelebihannya, Anda bisa mendapatkan bunga atau SHU yang disebut juga sisa hasil usaha yang lebih tinggi dibanding bunga tabungan bank biasa. Namun Anda harus memilih koperasi yang memang kredibel, bukan abal-abal. Caranya, periksa apakah koperasi itu terdaftar di Kementerian Koperasi, punya laporan keuangan audit, dan memiliki anggota yang aktif. Bayangkan seperti menitipkan beras pada lumbung desa yang dijaga oleh seluruh warga. Selama penjagaannya jujur, beras Anda tetap aman. Kemudian yang kedua, logam mulia dalam bentuk koin emas. Berbeda dengan emas batangan yang sering jadi sasaran pajak, koin emas koleksi kadang punya nilai numismatik atau nilai sejarah yang bisa melampaui harga emas murni. Ini seperti memiliki lukisan tua yang nilainya tidak hanya dihitung dari cat dan kanvasnya, tapi juga dari ceritanya. Namun Anda harus pintar memilih koin yang punya pasar kolektor, bukan koin biasa yang sulit dijual kembali. Yang ketiga, rekening tabungan di bank syariah. Bank syariah memiliki sistem pengelolaan dana yang berbeda dari bank konvensional. Alih-alih bunga, sistemnya menggunakan bagi hasil. Prinsip ini membuat perputaran dana lebih transparan dan terhubung langsung dengan kegiatan real, seperti pembiayaan usaha atau perdagangan yang jelas. Selain itu, bank syariah biasanya lebih berhati-hati dalam menutup atau membekukan rekening, selama nasabah memenuhi persyaratan dasar dan tidak terlibat dalam transaksi mencurigakan. Ibaratnya ini seperti menitipkan uang kepada seorang pedagang pasar yang Anda kenal baik. Dia tidak akan memegang uang Anda diam-diam lalu meminjamkannya kepada pihak yang tidak jelas. Semua dikelola dengan prinsip yang sudah disepakati sejak awal. Namun tetap ada kewajiban untuk menjaga rekening tetap aktif.
Lakukan setidaknya 1 transaksi per bulan atau per 3 bulan agar dana Anda tidak dianggap tidur dan rawan blokir. Kemudian yang keempat, deposito berjangka di bank dengan reputasi baik. Deposito adalah salah satu instrumen klasik untuk menyimpan uang dalam jangka menengah hingga panjang. Uang Anda akan dikunci dalam periode tertentu, biasanya mulai dari 1 bulan hingga beberapa tahun. Keuntungannya, deposito di bank yang terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akan mendapat perlindungan hingga batas tertentu, sehingga resiko kehilangan karena kebangkrutan bank bisa ditekan. Analogi sederhananya, ini seperti menyimpan perhiasan Anda di dalam berangkas besar yang ada di ruang bawah tanah gedung tua yang kokoh. Anda tidak bisa mengaksesnya setiap saat, tapi Anda tahu berangkas itu dijaga ketat. Kekurangannya adalah likuiditas terbatas, artinya Anda tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo tanpa terkena penalti. Maka simpan di sini uang yang memang tidak akan Anda gunakan dalam waktu dekat. Kemudian yang kelima, properti produktif yang menghasilkan pemasukan. Jika tanah kosong rawan disita atau sengketa, beda cerita jika Anda mengubah properti itu menjadi aset produktif, seperti rumah kontrakan, ruko atau kos-kosan yang jelas status hukumnya. Aset produktif cenderung lebih sulit disita tanpa alasan kuat, karena ada bukti aktivitas ekonomi dan kontribusi pajak yang rutin. Bayangkan sebuah kebun yang selalu dipanen, hasilnya dijual dan pajaknya dibayar tepat waktu. Kebun seperti ini jarang menjadi sasaran sengketa karena manfaatnya nyata. Namun pastikan dokumen legalnya lengkap, dari sertifikat tanah, IMB, hingga bukti pembayaran PBB. Jangan menganggap ini formalitas semata, karena di mata hukum, dokumen itulah tameng utama Anda. Yang keenam, asuransi unit link atau asuransi jiwa dengan nilai tunai. Banyak orang hanya memandang asuransi dari sisi proteksi kesehatan atau jiwa, padahal produk asuransi tertentu juga berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengembangkan dana. Unit link misalnya, menggabungkan proteksi dengan investasi. Meski hasil investasinya tidak selalu stabil, nilai tunai yang terkumpul bisa menjadi cadangan darurat di masa depan. Analogi mudahnya, ini seperti memiliki payung yang tidak hanya melindungi dari hujan, tapi juga punya kantong rahasia di pegangannya untuk menyimpan uang. Namun Anda harus cermat memilih perusahaan asuransi yang sehat secara finansial, memiliki rasio solvabilitas baik, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hindari membeli hanya karena promosi agen, tapi pahami betul skema, biaya, dan proyeksi hasilnya. Kemudian yang ketujuh, tabungan emas digital di platform resmi. Beberapa bank, pegadaian, dan marketplace terpercaya kini menawarkan layanan tabungan emas digital. Anda bisa membeli emas dalam pecahan koin, bahkan mulai dari Rp1.000. Keunggulannya, transaksi tercatat, disimpan di berangkas resmi, dan bisa dicetak menjadi emas fisik kapan saja. Ini seperti menanam padi di sawah milik orang lain, tapi hasil panennya tetap milik Anda, lengkap dengan catatan hitam di kertas putih. Kekurangannya, Anda harus memastikan platform itu diawasi pemerintah dan memiliki mekanisme klaim yang jelas. Jangan tergiur harga murah di tempat yang tidak punya izin resmi, karena resiko penipuan sangat tinggi. Kedelapan, obligasi negara atau surat berharga negara atau SBN. SBN adalah salah satu instrumen paling aman di Indonesia. Ingat, SBN adalah salah satu instrumen paling aman di Indonesia karena dijamin oleh negara. Jenisnya beragam, dari obligasi retail, sukuk retail, hingga savings bond. Keuntungannya, Anda akan mendapatkan imbal hasil tetap setiap periode tertentu, plus modal Anda kembali saat jatuh tempo. Ini seperti meminjamkan uang kepada seorang tetangga yang sangat bisa dipercaya. Tetangga itu adalah negara.
Selama negara tidak bangkrut, kewajiban ini akan tetap dibayar. Selain itu, beberapa SBN bisa dibeli dengan modal mulai dari 1 juta rupiah, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Kekurangannya, dana Anda akan terkunci selama periode tertentu. Jadi cocok untuk uang yang tidak Anda butuhkan segera. Kemudian 9, reksadana pasar uang atau RDPU. Instrumen ini cocok bagi yang ingin menyimpan uang dengan risiko rendah, tapi tetap mendapat imbal hasil lebih tinggi dari tabungan biasa. Reksadana pasar uang menginvestasikan dana ke instrumen berisiko rendah seperti deposito dan surat hutang jangka pendek. Analoginya sederhana. Ini seperti menitipkan uang Anda kepada seorang pedagang yang hanya berjualan barang kebutuhan sehari-hari. Resikonya kecil karena barangnya selalu laku. Keunggulannya, Anda bisa mencairkan dana kapan saja tanpa penalti, sehingga likuiditasnya tinggi. Namun tetap pastikan Anda membeli dari manajer investasi resmi yang terdaftar di OJK, agar dana Anda aman dari manipulasi. Untuk informasi tambahan, reksadana pasar uang ini adalah tempat terbaik untuk menyimpan dana darurat. Apalagi di zaman sekarang, di mana saat kita menyimpan uang di rekening dan tidak ada transaksi selama 3 bulan, maka rekening kita akan dibekukan. Kemudian ke-10, berangkas pribadi di rumah dengan keamanan berlapis. Cara tradisional ini masih digunakan banyak orang, terutama di daerah. Menyimpan sebagian uang tunai atau emas di rumah memberi Anda kontrol penuh. Tapi kuncinya adalah keamanan. Gunakan berangkas berkualitas yang tahan api, tahan congkel, dan letakkan di tempat tersembunyi. Ini seperti menyimpan perhiasan di dalam kotak besi di bawah lantai rumah, bukan di lemari yang mudah dibuka. Kekurangannya jelas, yaitu resiko pencurian atau bencana. Karena itu, metode ini sebaiknya hanya untuk sebagian kecil aset, bukan seluruh tabungan. Kemudian yang ke-11 adalah investasi pada bisnis keluarga yang stabil. Jika ada anggota keluarga yang memiliki usaha mapan, menempatkan sebagian modal di sana bisa menjadi alternatif. Keunggulannya, Anda bisa memantau langsung, bahkan ikut mengambil keputusan. Ini seperti menitipkan sapi pada peternak yang masih saudara Anda. Anda tahu cara dia merawat sapi itu, dan hasilnya bisa dibagi. Tapi tetap ada resiko, yaitu bisnis keluarga pun bisa bangkrut. Karena itu, perlakukan ini sebagai diversifikasi, bukan satu-satunya tempat menyimpan uang. Dan yang ke-12 adalah diversifikasi multi-instrumen. Ironisnya, tempat paling aman bukanlah satu tempat tertentu, tapi kombinasi beberapa tempat sekaligus. Dengan diversifikasi, jika satu aset terkena masalah, misalnya rekening diblokir, aset lain tetap aman. Ini seperti memiliki banyak sumur di desa. Jika satu sumur kering, Anda masih bisa mengambil air dari sumur lain. Diversifikasi bisa berarti menyebar dana ke koperasi, bank syariah, SBN, dan emas digital sekaligus. Kuncinya, jangan pernah menaruh semua telur di satu keranjang. Metode ini terbukti ampuh melindungi kekayaan dari guncangan, baik yang datang dari pemerintah, pasar, maupun bencana. Setelah kita membedah satu persatu ancaman terhadap kekayaan dan menemukan 12 tempat yang relatif lebih aman, ada satu kesimpulan penting yang tidak boleh kita lupakan. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, tidak ada yang benar-benar aman 100%. Bahkan sistem perbankan terbesar pun pernah goyah. Harga emas pernah turun tajam, dan tanah yang kita anggap kokoh pun bisa terjerat masalah hukum. Namun ada satu hal yang selalu membuat perbedaan, yaitu kesiapan kita dalam menghadapi resiko. Kesiapan itu bukan hanya soal memilih tempat menyimpan uang, tapi juga soal pola pikir. Orang yang hanya mengandalkan satu bentuk aset, ibarat pelaut yang berlayar dengan satu layar saja. Ketika angin berbalik arah, perahunya limbung. Sebaliknya, orang yang punya beberapa layar, emas, tabungan, properti, obligasi, bisa menyesuaikan arah kapan saja. Itulah kenapa diversifikasi menjadi poin terakhir sekaligus yang paling penting
dalam daftar ini. Bukan karena dia paling canggih, tapi karena dia memberi kebebasan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Bayangkan Anda seperti seorang penjaga gudang yang punya banyak pintu keluar. Jika satu pintu terkunci, Anda masih bisa keluar lewat pintu lain. Kalau semua kekayaan Anda hanya berada di satu rekening bank, maka ketika rekening itu diblokir, Anda seperti terkurung dalam ruangan tanpa jendela. Begitu pula jika semua kekayaan Anda dalam bentuk tanah. Ketika sengketa muncul, Anda seperti berada di ladang luas tapi tidak bisa memanen apapun. Memiliki berbagai bentuk aset membuat kita lebih leluasa bergerak dan mengambil keputusan. Hal lain yang perlu diingat adalah disiplin dalam memantau aset. Banyak orang sudah merasa aman setelah menaruh uang di tempat aman, lalu berhenti memeriksanya. Padahal keamanan itu seperti pagar rumah, harus dicek secara rutin, dicat ulang jika berkarat, diperbaiki jika rusak. Simpanan di koperasi harus dipantau laporan keuangannya. Emas digital harus dicek platformnya tetap berizin. Obligasi negara harus diingat jatuh temponya. Berangkas di rumah harus dipastikan kuncinya tidak aus. Semua ini membutuhkan perhatian berkala, bukan hanya keputusan di awal. Kita juga harus sadar bahwa aturan bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini rekening tidak aktif 3 bulan bisa diblokir sementara. Besok mungkin aturannya menjadi 6 bulan atau bahkan 1 bulan. Hari ini pajak emas 0,25%. Besok bisa naik atau turun sesuai kebijakan pemerintah. Tanah hari ini aman, besok bisa terkena revisi tata ruang yang membuatnya masuk area yang rawan sengketa. Karena itu, jangan hanya mengikuti berita, tapi juga pahami dampaknya terhadap aset Anda. Orang yang cepat memahami perubahan aturan akan selalu selangkah di depan. Akhirnya, ingatlah bahwa kekayaan sejati bukan hanya angka di rekening atau tumpukan emas di berangkas. Kekayaan sejati adalah ketenangan pikiran bahwa apapun yang terjadi, rekening diblokir, emas kena pajak, tanah disita, Anda masih punya jalan keluar. Tugas kita adalah membangun jaringan pengaman yang kuat dari berbagai arah, sehingga satu lubang tidak akan menjatuhkan kita. 12 tempat yang sudah kita bahas hari ini adalah titik awal untuk membangun jaringan itu. Pilihlah dengan bijak, rawatlah dengan disiplin, dan selalu siapkan rencana cadangan. Karena pada akhirnya bukan pemerintah, bukan bank, bukan pasar yang akan menjaga kekayaan Anda. Anda sendirilah yang akan menjadi penjaganya. Dan penjaga yang cerdas selalu punya lebih dari satu kunci untuk membuka pintu masa depannya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Karena saya yakin masih ada banyak orang yang tidak paham harus menaruh uang di mana setelah mendengar aturan pembekuan rekening bank ini. Jadi, share video ini ke teman Anda, ke sahabat Anda, bahkan ke orang lain yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini agar saya bisa terus membuat video bermanfaat lainnya setiap hari. Sekian, wassalam.